Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan bab ke-8, yaitu tentang keputusan pembelian konsumen. Langsung saja, di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada Vira Rahmawati Rahayu, ada Eniatus Sania, ada Siti Robiah, dan juga ada Vivi Indriani, sama ada Mariana. Terus yang terakhir ada Muhammad Afisena. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengambilan keputusan konsumen. Di sini ada pengambilan keputusan konsumen. Jadi, pengambilan keputusan merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, terus pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, terus ada pembelian, lalu konsumsi, dan evaluasi alternatif sesudah pembelian. Menurut Angel 2000. Pengambilan keputusan membeli, Angel 2000 mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan membeli mengacu pada tindakan konsisten dan cara bijaksana yang dapat dengan cepat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan keputusan pembelian konsumen, di mana ada beberapa tahapan keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang ketiga keputusan pembelian, yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Yang pertama ada pengenalan masalah, di mana pengenalan masalah ini menjelaskan tentang kenapa konsumen membeli suatu produk tersebut. Misalnya saya sebagai konsumen di cuaca yang sangat panas ini saya beli kipas. Karena apa? Karena cuaca yang sangat panas, jadi saya membutuhkan kipas biar tidak kepanasan. Nah, itu suatu permasalahan. Setelah saya mengetahui permasalahan saya, kalau saya butuh kipas, di situ juga saya mencari informasi di mana tempat penjualan kipas, harganya berapa, entah itu informasi dari teman, saudara, orang tua, bahkan sosial media. Nah, di situ juga bahkan mereka ada yang rekomendasikan tempat yang murah. Selanjutnya ada evaluasi alternatif, di mana evaluasi alternatif ini maksudnya proses mengevaluasi produk yang bakal dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Seperti tadi, misal setelah kita sudah mendapatkan informasi di suatu tempat dan kita sudah sampai di tempatnya, banyak toko yang berjualan kipas di sana dan berbagai macam merek. Nah, di situ kita bisa memilih salah satu produk dan bisa membandingkan produk si A dan si B, mana yang bakal kita mau dan bakal yang kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada keputusan pembelian, di mana keputusan pembelian itu adalah keputusan konsumen memilih produk yang bakal dia beli. Nah, misalnya tadi sudah memilih tuh, sudah berada di toko dan sudah membandingkan produk si A dan si B. Mereka menjatuhkan pilihan produk si A misalnya. Nah, di situ karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan informasi dari SPG-nya. Informasi yang didapat dari SPG mengenai kualitas produk yang bakal dipilih oleh konsumen juga mempertimbangkan mengenai harga, sesama nggak sesuai nggak harga sama kualitasnya. Dan biasanya konsumen juga melihat dari segi pelayanan SPG untuk menangani konsumen, ramah tidak sama konsumen. Selanjutnya ada perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian ini adalah tindakan konsumen selanjutnya ketika setelah melakukan pembelian. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Yang pertama, alternatif dibedakan dengan cara yang relevan. Yang kedua, tersedia waktu yang memadai untuk pertimbangan yang mendalam untuk membeli produk. Yang ketiga, terdapat tingkat keterlibatan relevansi pribadi yang tinggi yang menyertai pembelian. Yang keempat, terdapat keterlibatan lingkungan dalam membeli produk. Maksud dari yang pertama, alternatif dibedakan dengan cara yang relevan, seperti kita berada di Indomaret. Di Indomaret kita lebih mudah mendapatkan produk yang kita mau, karena di Indomaret sudah membeda-bedakan tempatnya, seperti jajanan di mana, tempat kebutuhan mandi di mana, terus kebutuhan make up di mana. Nah, itu sudah diatur oleh Indomaretnya, lebih mudah. Selain lebih mudah untuk mendapatkan produk yang kita inginkan, di Indomaret kita juga bisa bebas milih dan terserah kita mau pilih yang mana, terus odol yang merek apa, itu bebas karena nggak ada batas waktu kecuali pas waktu jam tutup operasionalnya Indomaret. Selanjutnya ada terdapat tingkat keterlibatan relevansi pribadi yang tinggi yang menyertai pembelian. Maksudnya di sini itu kita sudah ada niatan dari awal ke Indomaret mau beli odol karena kebutuhan odol itu sudah habis. Nah, ketika sudah sampai di
Indomaret kita membeli odol, tapi kalau misalnya kita membeli, misalnya ada promoan roti, promo gratis beli satu gratis satu, nah itu bukan relevansi pribadi tapi termasuk keterlibatan lingkungan, karena membuat kita ingin membeli karena ada promonya yang buy one get one. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kotler dan Kell pada tahun 2007 menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan proses psikologis dasar yang memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya, ada tingkat keterlibatan konsumen. Setiap konsumen akan melakukan pengambilan keputusan atau pembelian. Konsumen akan terlebih dahulu mempertimbangkannya. Ada yang mempertimbangkannya secara lama, ada yang cepat dalam memutuskan baik buruknya, kurang atau lebihnya, atau untung ruginya dalam membeli suatu produk tersebut. Setiap konsumen mempunyai motivasi yang mendasari dalam bentuk kebutuhan dan nilai. Sementara keterlibatan akan muncul ketika objek atau produk, jasa, atau pesan promosi dirasakan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan, tujuan, dan nilai yang merasa penting. Memenuhi kebutuhan ini dirasakan akan bervariasi atau tidak sama dari situasi ke situasi berikutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keputusan pembelian menurut Kotler 200, bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama adalah pendirian orang lain, yaitu sejauh mana pendirian orang lain mempengaruhi alternatif yang disukai seseorang. Dan yang kedua adalah faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan juga ada faktor lain. Faktor internal atau psikologis yang relevan terhadap proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada motivasi, yaitu merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua ada persepsi, yang merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Dan yang ketiga adalah pembentukan sikap, yang merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal tersebut. Dan yang terakhir ada integritas, yaitu merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atau sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Dan selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk, yaitu yang pertama ada kebudayaan. Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada. Dan yang kedua adalah kelas sosial, yaitu pembagian masyarakat ke dalam golongan atau kelompok berdasarkan pertimbangan tertentu dan lokasi tempat tinggal. Dan yang ketiga ada kelompok referensi kecil. Kelompok kecil di sekitar individu yang menjadi rujukan bagaimana seseorang harus bersikap dan bertingkah laku, termasuk dalam tingkah laku pembelian, misal kelompok keagamaan, kelompok kerja, kelompok pertemanan, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada keluarga, lingkungan inti di mana seseorang hidup dan berkembang, terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Dan yang selanjutnya di sini ada pengalaman.
berbagai informasi sebelumnya yang dapat diperoleh seseorang yang akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Dan juga ada kepribadian. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Dan selanjutnya di sini ada sikap dan juga kepercayaan. Sikap adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk dalam masalah yang baik ataupun kurang baik secara konsisten. Jadi, kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap nilai-nilai tertentu yang akan mempengaruhi perilakunya. Dan yang terakhir adalah konsep diri. Konsep diri merupakan cara bagi seseorang untuk melihat dirinya sendiri. Dan pada saat yang sama ia mempunyai gambaran tentang diri orang lain juga. Demikian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 8 struktur keputusan membeli yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama yaitu ada keputusan tentang jenis produk. Jadi konsumen harus memiliki pilihan produk yang dapat untuk mengambil sebuah keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini, perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli sebuah produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan, misalnya yaitu kebutuhan suatu produk, keberagaman varian produk, dan kualitas produk. Nah, untuk yang kedua yaitu ada keputusan tentang karakteristik produk. Nah, karakteristik dari suatu produk dapat menentukan nilai dan produk tersebut sehingga konsumen akan memiliki kesadaran akan suatu merek dan produk tersebut, dan tentunya berpengaruh langsung kepada minat beli konsumen dan loyalitas mereka kepada produk yang diberikan perusahaan. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada keputusan tentang merek pembeli. Nah, di sini kita harus mengambil sebuah keputusan tentang merek mana yang harus dibeli. Setiap merek kan pasti memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Nah, dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah proses dalam pemilihan sebuah produk, misalnya yaitu kita harus harus ngasih kepercayaan terhadap konsumen dan menaikkan popularitas merek bagi setiap produk yang kita pasarkan. Nah, untuk yang keempat yaitu ada keputusan tentang penjualan. Jadi kita harus memiliki pendekatan yaitu seperti penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan yang tersendiri dalam pengenalan kebutuhan. Yaitu kita harus mencari informasi atau evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan tingkah laku. Nah, penjualan pembeli harus mengambil keputusan penyaluran mana yang akan dikunjungi. Setiap pembeli mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda dalam hal menentukan penyaluran, bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah proses dalam pemilihan sebuah produk, misalnya yaitu kita harus harus ngasih kepercayaan terhadap konsumen dan menaikkan popularitas merek bagi setiap produk yang kita pasarkan. Nah, untuk yang keempat yaitu ada keputusan tentang penjualan. Jadi kita harus memiliki pendekatan yaitu seperti penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan yang tersendiri dalam pengenalan kebutuhan. Yaitu kita harus mencari informasi atau evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan tingkah laku. Nah, penjualan pembeli harus mengambil keputusan penyaluran mana yang akan dikunjungi. Setiap pembeli mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda dalam hal menentukan penyaluran, bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang, dan lain-lainnya. Misalnya yaitu seperti kemudahan mendapatkan produk dan ketersediaan produk. Yang kelima yaitu ada keputusan tentang jumlah produk. Nah, jadi konsumen dapat mengambil sebuah keputusan tentang seberapa produk yang ingin dibeli. Nah, pada saat pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan berapa banyak produk sesuai dengan keinginan konsumen yang berbeda-beda. Dari
para pembelinya. Jadi misal seperti kebutuhan akan produk, terus kebutuhan untuk sandang pangan setiap hari atau hal yang emang dibutuhkan setiap para konsumen. Nah, untuk yang keenam yaitu ada keputusan tentang waktu pembelian. Nah, jadi di sini konsumen harus memiliki keputusan waktu dalam pembelian. Itu pasti berbeda-beda ya. Misalnya ada yang beli sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, mungkin bahkan bisa sampai 1 tahun sekali ya, tergantung pembeli ya. Mungkin kalau sebulan sekali itu mungkin habis gajian. Nah, setiap kita kan masih memiliki kebutuhan sendiri-sendiri ya. Entah mungkin kita bisa beli skincare untuk kebutuhan kita setiap hari, atau sandang pangan kita untuk kebutuhan setiap bulannya kita. Seperti itu. Terus untuk yang ketujuh yaitu ada keputusan tentang cara pembayaran konsumen. Nah, dalam membeli produk pasti kita harus melakukan suatu pembayaran atau transaksi ya kan. Nah, pada saat pembayaran ini biasanya konsumen ada yang melakukan pembayaran secara tunai maupun secara kredit atau secara online gitu. Hal ini tergantung dari kesanggupan para konsumen dan melakukan suatu pembayaran. Jadi terserah, mungkin konsumen tidak pernah memegang uang cash, bisa pakai via m-banking atau kartu kredit. Sekarang bisa dilakukan banyak berbagai transaksi atau media-media transaksi yang sudah bisa dilakukan atau bisa di-download oleh seluruh masyarakat ya kan. Seperti contohnya OVO, Shopee, Dana, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang ke-8 yaitu ada keputusan tentang pelayanan. Nah, tujuan dari pelayanan pada dasarnya adalah memuaskan konsumen. Nah, untuk mencapai kepuasan itu ditentukan kualitas pelayanan prima yang tercapai dari transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan oleh memadai serta dimengerti bagi seluruh konsumen. Jadi setiap kita keputusan tentang pelayanan, kita harus menyiapkan pelayanan yang lebih terhadap konsumen kita. Seperti itu ya. Untuk slide selanjutnya yaitu di sini ada model pengambilan keputusan. Nah, jadi bagi saya tidak hanya pemimpin, setiap perusahaan, karyawan, bahkan kita pun juga terkadang harus memiliki pengambilan keputusan dalam hal pekerjaan atau masalah. Jadi kita ketika membuat keputusan tidak selalu mudah, ya kan? Jadi untuk dilakukan, terutama kita harus dihadapkan pada situasi yang dimana situasi itu sangat kompleks dan waktunya itu sangat mendesak sekali bagi kita. Nah, jadi ada 6 metode pengambilan keputusan yang dilakukan secara baik. Yang pertama yaitu mendefinisikan suatu permasalahan. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi kriteria yang ada untuk menilai kemungkinan solusi. Dan yang ketiga yaitu memutuskan seberapa penting kriteria solusi tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada menarik berbagai alternatif. Nah, yang kelima yaitu ada evaluasi alternatif, dan yang keenam yaitu memutuskan solusi terbaik bagi suatu permasalahan kita gitu. Terus di sini ada 3 golongan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan diperluas, di mana proses pengambilan keputusan yang diperluas yaitu konsumen terbuka pada informasi berbagai sumber dan termotivasi untuk menilai dan mempertimbangkan serta membuat pilihan yang tepat. Dan yang kedua, di sini ada pengambilan keputusan antara. Pengambilan keputusan ini berada di antara 2 titik. Ekstrim yaitu pengambilan keputusan yang diperluas dan pengambilan keputusan yang terbatas. Dan yang terakhir di sini ada pengambilan keputusan terbatas, di mana konsumen akan menyederhanakan proses dan mengurangi jumlah dan variasi dari sumber informasi alternatif dan kriteria yang digunakan untuk evaluasi. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis keputusan membeli, antara lain pengambilan keputusan diperluas, terus ada pengambilan keputusan antara, sama yang terakhir di situ ada pengambilan keputusan terbatas. Baik, cukup, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf.